Ya pemirsa, sebelum kita bahas bagaimana sebenarnya langkah KPK ke depan dalam kasus ini, saya masih penasaran dengan angka 128 juta. Kalau Pak Gayus melihat angka ini kelasnya untuk menyuap Hakim Agung bukan? Kalau hanya berhenti di 100 lebih, saya pikir saya berani mengatakan bahwa itu tidak mampu untuk mengiming-imingi seorang Hakim Agung. Kalau angka, apalagi biasanya berapa sih angkanya untuk mengiming-iming Hakim Agung? Jangan dibalik pertanyaan ini berapa, itu bisa 0 sampai tidak terhingga kan. Oke, mungkin Pak Asep nih bisa jawab ya, sudah mantan hakim. Saya kira gampang lah, ketika Hakim Tangerang saya putus narkoba, kelasnya Ola itu miliar kok. Itu tingkat PN gitu kan, saya matiin. Itu aja baru PN ya? Itu tingkat PN, saya Hakim Agung saya nggak tahu gitu kan. Sebenarnya Pak Gayus udah lebih tahu lagi dari dunia sekarang. Saya udah 13 tahun yang lalu meninggalkannya gitu. Berarti memang angka 128 ini juga merupakan suatu indikasi itu kurir, itu kan kelas kurir gitu kan, kelas perkenalan, bukan kelas kenalan, biasa saham lah gitu. Kalau ini penyuapan, ketemu bahkan ini bukan yang lain ya, atau ini penipuan, ini mah hanya kurir. Dan uang itu senilai kurir. Oke, karena dua orang rekan Anda di kasus yang sama yang juga menjadi majelis hakim, Pak Andi Ayub dan Saharudin Utama ini juga disebut-sebut namanya. Ya kami semua disebut, bertiga juga saya banyak ditanya orang, Pak Gus tersangkut katanya. Ya saya bilang ya itu boleh saja opini tapi jangan fitnah. Kalau makanya harusnya seperti Prof Gayus, dia mengatakan bukan, dua-duanya juga menyatakan. Saya tidak tahu, ayo bongkar gitu kan. Itu sekali lebih senang, itu keterbukaan Prof Gayus sebenarnya kan. Saya tidak terlibat, kalau sekarang diam saja kan orang juga tanda tanya gitu kan. Kalau Prof Gayus kan terbuka, karena saya tidak ikutan. Padahal P1 dia masih berkas Pak Gayus kan. Ya, tapi begini Kang Asep, memang seringkali karakter orang berbeda-beda. Ada orang yang seperti saya spontan, saya ada isu, saya counter isu bahwa itu tidak benar misalnya. Tapi ada orang yang karena saya benar, yang ngapain saya mesti teriak-teriak. Ada juga yang begitu. Gini, Prof Gayus, orang kan curiga lebih kalau nama-nama itu sering disebut dalam beberapa kasus menarik di Republik ini. Iya, dan dua orang ini juga pernah disebut dalam kasus lain. Beberapa kasus gitu ada kan. dugaan mafia peradilan juga. Kan kalau seperti Prof Gayus kan terbuka, masyarakat juga nggak ada apa-apa, terbuka kan. Tadi saya katakan itu kepada karakter yang berbeda-beda. Ada orang yang tidak mau berpolemik untuk membantah. Tetapi intinya adalah harus ada pembuktian yang kuat untuk mengarah seseorang. Dan ini tugas KPK sebenarnya. KPK harus dengan giat untuk cepat, karena kalau tidak kami majelis ini tercemar, lembaga MA juga tercemar. Tapi selama ini gini Prof Gayus, kita tiap ada masalah sampai yang kemarin kasus narkoba itu kan perubahan putusan tidak pernah tegas dan tidak pernah tuntas. Artinya udah rame media udah gitu hilang kan. Coba aja kasus kemarin Yamani, mana ada hasilnya? Oke, berarti sekarang kita akan dorong KPK lagi ya. Petinggi loh, tidak pernah. Saya pikir sih kalau kasus seperti ini tangkap tangan gitu ya, biasanya KPK memang bergerak dengan cepat ya, apalagi saya juga meyakini KPK punya beberapa bahan-bahan bukti-bukti yang cukup untuk membawa kasus ini, membongkar kasus ini. Cuma saya pikir juga jangan hanya KPK saja yang kemudian dia bergerak untuk mengembangkan kasus ini. Tidak ada salahnya juga MA ya melakukan semacam opname lah, opname pada hakim-hakimnya. Sudah dilakukan belum? Kan? Dicek nih, ini kok bisa terjadi seperti ini, bisa tetap terkena seperti ini kan. Menjadi pertanyaan juga, dan itu harusnya menjadi keprihatinan juga bagi institusi Mahkamah Agung. Kalau institusi Mahkamah Agungnya hanya pasif saja menunggu, ya sudah nanti tinggal tunggu KPK periksa dan sebagainya. Besok diulang lagi, ada kejadian lagi, ada kejadian lagi. Akhirnya kita tidak melakukan perbaikan-perbaikan untuk pencegahan di masa mendatang. Nah, saya pikir ini saatnya nih, MA juga melakukan satu evaluasi, ya. Termasuk kalau istilah saya opname gitu kepada hakim-hakimnya dicek nih. Dan bahkan hubungan hakim juga ini dengan membawa suatu bukti bagi KPK begitu ya? Betul. Nah, ini apa yang dilakukan oleh institusi MA juga, misalnya melakukan satu evaluasi internal, tentu sedikit banyak akan membantu KPK ya. KPK kan dari luar nih masuknya. Kalau di dalam pintunya dibuka sedemikian rupa, berkas diserahkan, disiapkan dan sebagainya, itu akan lebih memudahkan. Bahkan saya juga berharap dari kasus ini tidak hanya yang melibatkan kasus ini saja. Barangkali saja kalau misalnya MA sendiri akan membuka seluas-luasnya bagi KPK untuk menelusuri berbagai hal di situ, pola-pola praktek mafia peradilan yang melibatkan oknum-oknum yang dalam institusi MA ini juga bisa terbuka juga. Saya pikir MA tidak diam ya. Saya pikir MA juga bergerak. Namun bergeraknya ini tidak punya kewenangan juga yang luas untuk penindakan. MA ini kan hari ini pun saya ketemu ketua. Saya membahas masalah ini. Dua yang lainnya memang, satu tadi Pak Andi Ayub juga ikut sidang pleno kamar, sehingga beliau ada di pleno kamar. Kalau Pak Saharudin memang hari ini tidak kelihatan, mungkin cuti atau sedang ada keperluan lain. Itu jelas pimpinan MA sangat peduli dengan masalah ini. Tapi tadi kalau pinjam istilah Mas Taufik yang mengatakan mungkin kan sebenarnya MA saja yang mengopname sendiri begitu.
Tentu ada upaya-upaya itu ya. Saya juga ketemu tadi tuh ada Was ya Pak Timur Manurung. Beliau juga sangat tertarik dan menjadi concern beliau hal seperti ini. Ini menjadi pembicaraan banyak Hakim Agung Kang Asep sebenarnya. Ini tidak berhenti. Tetapi kan kami punya tugas utama untuk memeriksa perkara, itu utamanya. Di luar itu baru kita tentu punya kewajiban untuk bagaimana. Tapi saya katakan adalah kalau secara normatif KPK itu yang bertanggung jawab menangkap kemudian menahan itu kan ada persyaratan hukum yang harus dipenuhi. Nah, terpenuhnya ini harus segera dikembangkan. Kalau memang ini penyuapan, siapa orang yang paling bertanggung jawab dari hasil pemeriksaan terhadap kurir ini? Ini kan kalau ini kurir sebenarnya kalau penyuapan begitu. Iya, baik. Berarti kita tunggu bagaimana keterbukaan MA dalam membantu KPK dalam kasus ini. Terima kasih telah hadir di Prime Time News semuanya. Ya pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda yang satu ini. Kita akan hantarkan informasi di mana polisi mendalami penemuan 3 mayat yang diduga korban pembunuhan dan penipuan penggandaan uang dukun jagal Muhyaro.